Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Rizky. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang Wali Songo dan peranan dakwahnya terhadap penyebaran Islam di Indonesia. Nah, pembelajaran kali ini mencakup tentang biografi singkat para Wali Songo dan peranannya terhadap dakwah Islam di Pulau Jawa. Selanjutnya, mari kita simak video berikut. Wali Songo dan peranannya dalam penyebaran Islam di Indonesia. Pada kali ini materi yang akan kita sampaikan adalah mengenai biografi dan peranan Wali Songo, yaitu Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati, beserta peranan para Wali Songo dalam dakwahnya di Pulau Jawa. Wali Songo yang kelima adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat dilahirkan di Ampel Denta, Surabaya sekitar tahun 1470. Ia adalah anak Sunan Ampel dari istri keduanya yang bernama Dewi Chandrawati. Nama aslinya Syarifuddin atau dipanggil juga Raden Kosim. Ada juga yang menyebutnya Sunan Sedayu karena beliau dimakamkan di daerah Sedayu. Ia adalah menantu Sunan Gunung Jati karena menikah dengan putrinya yang bernama Dewi Sofia. Sunan Derajat mendirikan pesantren dalam Duwur di Paciran, Lamongan. Nah, prinsip Sunan Derajat adalah mensejahterakan masyarakat terlebih dahulu untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kemakmuran sebelum mengajarkan syariat Islam. Oleh sebab itu, ia diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah, Raja Kesultanan Demak. Sunan Derajat wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di daerah Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Sunan yang keenam adalah Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raden Mas Said atau Raden Abdurrahman. Ia dilahirkan sekitar tahun 1450 Masehi. Ayahnya merupakan Bupati Tuban pada waktu itu yang bernama Raden Ahmad Sahuri Tumenggung Walatikta. Sedangkan ibunya Dewi Nawang Arum adalah seorang putri keturunan Brawijaya. Selain sebagai seorang dai yang menguasai ilmu agama, ia juga dikenal sebagai budayawan dan intelek. Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan pendekatan sosio-kultural. Sunan Kalijaga merupakan orang yang paling berjasa dalam mengembangkan seni wayang kulit. Beliau banyak mengarang berbagai macam lakon, cerita dalam pagelaran wayang yang bernafaskan Islam, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk memeluk Islam. Syaratnya sangat mudah. Cukup membaca 2 kalimat syahadat dan mengambil wudhu untuk menonton pagelaran wayang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga banyak juga menciptakan lagu-lagu Islami, diantaranya Lir Ilir, Tombo Ati, Ling Serwengi, dan lain-lain. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1513 dan dimakamkan di desa Kadilangu sebelah timur kota Bintoro, Demak. Sunan yang ketujuh adalah Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Ja'far Shodiq. Sewaktu kecil dipanggil Raden Undung. Sunan Kudus lahir pada 9 September 1400 Masehi. Ia adalah putra dari ulama yang menyebarkan Islam di Jipang, Panolan, Blora, bernama Utsman Haji. Sunan Kudus menikah dengan Dewi Siti Halil binti Sunan Bonang. Secara silsilah, Sunan Kudus memiliki hubungan dengan Rasulullah SAW dari Husain radhiyallahu anhu. Sunan Kudus dikenal dengan sebutan Raden Amir Haji karena ketika menunaikan ibadah haji, ia bertindak sebagai pemimpin rombongan. Ia dikenal sebagai dai yang luas ilmunya, terkenal kepandaiannya di bidang tauhid, ilmu fikih, usul fikih, hadis, dan asimilasi budaya. Salah satu peninggalannya adalah masjid dan menara Masjid Kudus yang mengadopsi gaya arsitektur Hindu. Ia juga menciptakan tembang lagu, macapat masa kumambang, dan mijil.
Sunan Kudus meninggal di Kudus pada tahun 1550 Masehi. Wali Songo yang ke-8 adalah Sunan Muria atau dikenal juga dengan Raden Umar Said. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Nama kecil Sunan Muria adalah Raden Prawoto. Sunan Muria dilahirkan sekitar abad ke-16. Sebutan Sunan Muria lebih dikenal karena pusat dakwahnya dan makamnya terletak di Gunung Muria. Sunan Muria menyebarkan ajaran Islam menggunakan pendekatan seni budaya melalui tembang dan gending yang mudah dipahami masyarakat. Sunan Muria memilih rakyat kalangan bawah seperti petani dan pedagang sebagai sasaran dakwahnya. Sunan Muria berdakwah dari Jepara, Tayu, Juwana hingga sekitar Kudus dan Pati. Sunan Muria mengungkapkan rasa cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Muria juga mengarang syair-syair dan karya sastra, di antara tembang ciptaannya adalah Sinom dan Kinanti. Sunan Muria wafat pada tahun 1551 dan dimakamkan di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Sunan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati atau lebih dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya wali Songo yang berdomisili di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati dilahirkan di Mekah sekitar tahun 1448. Ia merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, karena ibunya bernama Nyai Lara Santang. Sedangkan ayahnya bernama Maulana Sultan atau Syarif Abdullah, seorang Arab keturunan Bani Hashim, satu nasab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia hijrah dari Arab ke tanah Jawa dan bertemu dengan pamannya Raden Walang Sungsang atau lebih dikenal dengan Pangeran Cakrabuana, yang pada saat itu merupakan Raja Cirebon. Setelah pamannya wafat, ia menggantikan pamannya memimpin Kesultanan Cirebon. Untuk memfasilitasi masyarakat mempelajari Islam, Sunan Gunung Jati mendirikan pesantren di Cirebon. Sunan Gunung Jati telah berjasa besar menyebarkan Islam di Jawa Barat hingga ke Majalengka, Kuningan, Galuh, Sunda Kelapa yang lebih dikenal sekarang dengan kota Jakarta, dan Banten. Jasa yang paling dikenang adalah Prakasa Perebutan Sunda Kelapa tahun 1527 dari tangan Portugis. Sunan Gunung Jati wafat pada 19 September 1569 di usia 120 tahun dan dimakamkan di pemakaman Gunung Sembung, Cirebon. Dapat disimpulkan peranan Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Di bidang politik misalnya, ikut merancang pembentukan Kesultanan Demak yang merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa, menjadi penasehat-penasehat di Kesultanan Pajang, Kesultanan Mataram, Kesultanan Cirebon, dan Kesultanan Banten. Ini membuktikan bahwa eksistensi para Wali Songo menjadi tonggak penyebar Islam di Pulau Jawa. Wali Songo juga menggunakan pendekatan persuasif sosiokultural dengan mengadopsi nilai-nilai budaya luhur masyarakat Jawa sehingga ajaran Islam mudah dipahami dan diterima masyarakat. Di bidang pendidikan, para Wali Songo mendirikan pesantren di wilayahnya masing-masing sehingga mempercepat penyebaran agama Islam baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. Banyak peninggalan Wali Songo yang dampaknya masih bisa kita lihat dan kita rasakan sampai sekarang, baik itu berbentuk arsitektur, bangunan masjid, adat budayanya, wayang kulit, selamatan, tahlilan, dan lain-lain. Lagu-lagu Islami, lir-ilir, tombok ati, kidung wahyu, kole sobo, dan lain-lain. Permainan, jelungan, jamuran, cublak-cublak suang, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan wawasan dan tambahan ilmu pengetahuan bagi anak-anak. Tetap semangat belajar. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.